Jadi kemarin itu hari Senin, saya mendampingi Pak Teddy di Polda Jabar untuk BAI, BAP sebagai tersangka gitu. Hari Senin, tanggal 22 Agustus. Kalau prosesnya itu kan setahu saya itu kan laporan terjadi di bulan Maret 2021 ya, dari bulan Maret. Nah ini naik sidik itu sekitar bulan Juni 2021, naik sidik ya. Nah ini baru ada penetapan tersangka itu di bulan sekarang, di bulan Agustus 2022 gitu. Nanti saya sambil ini juga ya Mbak ya, sambil ini berkas ya. Soalnya ini saya ini lagi print surat panggilannya. Jadi di panggilan itu, jadi dulu kan ketika LP itu kan terkait dua objek ya, terkait uang 5 miliar dan mobil Kijang Innova. Akan tetapi di surat panggilan kemarin itu, Teddy naik sebagai tersangka hanya terkait mobil Kijang Innova senilai 120 juta. Posisi Pak Teddy sebagai tersangka itu karena dugaan penggelapan satu buah mobil Kijang Innova dengan harga kurang lebih 120 juta, di mana pada saat penjualan tanpa izin dari Rizky Febian. Itu Mbak. Jadi kemarin itu memang kalau LP-nya itu memang ada dugaan penggelapan aset dan uang 5 miliar, akan tetapi kemarin itu panggilan hanya untuk mobil Kijang Innova. Karena infonya memang 5 miliar itu tidak ada buktinya. Kan 12 aset ataupun soal kos-kosan. Satu buah Kijang Innova, ya. Kemarin panggilan hari Senin ya, tanggal 22 Agustus, Pak Teddy hadir kooperatif, kurang lebih pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan. Kalau kos-kosan, info ya, dari penyidik kemarin, kalau kos-kosan sampai saat ini belum ada buktinya. Tidak terbukti kos-kosan. Jadi kemarin itu nanti saya tunjukin ya surat panggilannya ya. Jadi di panggilan itu LP yang sama di yang tahun kemarin, LP dengan kos-kosan, dengan yang penggelapan 5 miliar, akan tetapi untuk LP yang kemarin itu, yang hanya mampu naik itu hanya Kijang Innova. Jadi kemarin itu pada saat BAP itu fokusnya kepada dugaan penggelapan Kijang Innova gitu. Tidak ada, ya tidak ada buktinya. 5 miliar kos-kosan tidak ada buktinya. Jadi yang naik itu hanya mobil Kijang Innova. Itu pun kami ya masih meragukan terkait bukti permulaan yang cukup. Karena apa? Karena Kijang Innova itu pengetahuan Pak Teddy dulu itu atas nama almarhum. Jadi ketika almarhum meninggal, Pak Teddy berani menjual untuk apa? Itu pun untuk membayar hutang almarhum. Almarhum mempunyai utang kurang lebih 115 juta. Untuk penjualan mobil Kijang Innova itu sebesar 120 juta. Wasiat ketika itu dibuat sebelum meninggal ya, itu ada wasiat. Tapi almarhum tidak ada wasiat sama sekali ketika meninggal. Berarti tidak ada wasiat, termasuk wasiat untuk menjual mobil tersebut? Menjual mobil tidak ada. Almarhum, iya. Ya, jadi gini Mbak, jadi gini Mas. Jadi kalau misalkan kita lari kepada kompilasi hukum Islam, itu adalah kewajiban dari ahli waris semua terhadap pewaris yang meninggal dunia. Jadi apa itu kewajibannya? Sebelum ada pembagian warisan, kewajiban dari ahli waris yang lain, satu, melakukan penguburan, melakukan kalau misalkan biasa budaya lah tahlilan gitu kan. Nah, yang ketiga itu nanti itu utang-utang dari almarhum itu harus segera dilunasi gitu kan. Nah, keempat, ketika ada sisanya, itulah yang menjadi warisan gitu kan. Nah, di sini Pak Teddy berdasarkan informasinya kepada kami selaku kuasa hukum, jadi peninggalan almarhum itu beliau jual untuk membayar hutang gitu. Mau nggak mau, Pak Teddy itu posisi Pak Teddy itu sebagai ahli waris, itu kita tidak bisa istilahnya menentang ya, itu adalah undang-undang yang menyebutnya. Jadi ketika seorang pewaris, apalagi itu istri atau suami meninggal dunia, maka mereka itu meninggalkan ahli waris, yaitu suami atau istri yang hidup lebih terlama, anak-anak, dan orang tua, gitu kan. Itu termasuk dari ahli waris golongan pertama. Itu berdasarkan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Itu. Saya garis bawahi, Pak Teddy di sini bukan cerai hidup ya. Ini kita perlu garis bawahi. Pak Teddy di sini dengan almarhum bukan cerai hidup, akan tetapi cerai mati. Ketika cerai mati, otomatis almarhum meninggalkan ahli waris. Jadi itu termasuk Pak Teddy sebagai ahli waris dan Dede Bintang gitu kan. Itu.
Beda halnya dengan cerai hidup. Kalau cerai hidup, ketika masing-masing pasangan mempunyai harta bersama, ketika cerai hidup, hartanya atau asetnya kembali kepada kepemilikan masing-masing gitu. Tapi perlu digarisbawahi, sebelum yang namanya ditentukan ahli waris, sebelum ditentukan mana bagian warisannya, terlebih dahulu kewajiban dari seluruh ahli waris untuk melakukan penguburan, tahlilan, termasuk melunasi utang piutang dari almarhum ketika masih hidup. Itu adalah kewajiban yang utama dari seluruh ahli waris. Gitu. Jangan fokus kepada piutangnya, jangan fokus kepada warisannya, akan tetapi utangnya tidak dipenuhi gitu kan. Sekarang gini aja, penuhi dulu legal standingnya di sini, penuhi dulu lah legal standingnya. Kalau memang dia merasa sebagai ahli waris dari almarhum, ya buat dulu penetapan ahli waris gitu kan. Penetapan dulu dibuat di pengadilan agama, penetapan dulu siapa ahli waris dari almarhum dan harta warisannya apa saja gitu kan. Jangan istilahnya tiba-tiba langsung melaporkan penggelapan, itu kan legal standingnya juga belum jelas gitu kan. Harusnya sebelum mengajukan LP atau gugatan, dibuat dulu lah penetapan ahli warisnya gitu. Nah, sampai sekarang belum ada penetapan ahli waris dari pengadilan agama. Setahu saya tidak ada. Karena kalaupun ada, otomatis Teddy sama Dede Bintang pasti diposisikan sebagai tergugat atau pihak ya. Kalau reaksi dari Pak Teddy sendiri sama kemarin sempat kaget ya, gitu kan. Kok dia istilahnya yang awalnya berniat baik, gitu kan, untuk melunasi hutang almarhum, akan tetapi niat baiknya kok akhirnya dianggap itikat buruk, gitu kan. Jadi beliau itu sebetulnya, jadi kalau bisa flashback ya, beliau itu menyesal. Kalau begitu ngapain saya jual Kijang Innova untuk membayar hutang almarhum? Kalau memang menjadi bumerang bagi beliau sendiri, gitu kan. Kalau memang waktu bisa diputar, ya beliau tidak akan menjual Kijang Innova. Lebih baik tidak menebus utang almarhum gitu aja. Ada penyesalan dari beliau, dari Pak Teddy sendiri. Waktu itu saya dampingi 2 kali ya, di bulan Desember dan bulan Januari. Kita dampingi di Januari sebelum ada laporan polisi kepada Teddy Pardiana. Dan hasilnya? Hasilnya pada saat pertemuan mediasi terakhir di Januari 2021, sebetulnya itu sudah mengerucut akan ada titik temu gitu kan. Jadi waktu itu Pak Teddy itu akan bukan mengembalikan lah, istilahnya kalau memang pihak Rizky ingin meminta kos-kosan, ya silahkan. Pak Teddy akan memberikan kos-kosan, tapi dengan syarat Pak Teddy minta kompensasi sebesar 500 juta. Dan Pak Teddy akan melepaskan haknya sebagai ahli waris. Meskipun kita tidak tahu berapa besar atau jumlah yang akan dia terima sebagai ahli waris, tapi intinya Pak Teddy akan melepaskan haknya sebagai ahli waris pada saat pertemuan itu tanggal Januari 2021. Bahkan kami pada saat itu membuat notulen kesepakatan dengan pihak dari Rizky Febian gitu. Akan tetapi di bulan Februari Maret entah kenapa akhirnya diajukanlah laporan polisi di Polda Jabar gitu. Berarti pertemuan itu tidak menemui hasil atau hanya menemui jalan buntu saja? Ada kesepakatan akan dilakukan pertemuan kembali. Satu, jadi dari pihak Rizky Febian akan memberi 500 juta kepada Teddy Pardiana dengan syarat satu, aset kos-kosan dikembalikan lah, aset kosan dikasih ke Rizky Febian. Kedua, penjualan Villa Bandung Indah minta rinciannya. Ketiga, batu giok dikasih kepada Rizky Febian. Itu pertemuan terakhir itu seperti itu. Nah, ketika kami akan melakukan pertemuan kembali, tiba-tiba pihak Rizky Febian meminta 15 aset yang diduga dikuasai oleh Teddy yang sekarang menjadi sebuah laporan pidana. Nah, Teddy sendiri kan sempat bingung apa yang dia gelapkan, apa aja aset yang dia pegang. Kan sampai saat ini dia tak pegang sama sekali aset almarhum. Bahkan aset warisan pun sudah dikembalikan kepada Putri Delina, gitu kan. Jadi Teddy itu sampai sekarang masih kebingungan. Dasarnya apa dari Rizky Febian melaporkan tindak pidana penggelapan aset sebanyak 5 miliar rupiah, gitu kan. Nah, kami juga agak sedikit kecewa dengan somasi dari pihak mereka yang tadinya waktu itu mau mengerucut, akhirnya jadi melebar kembali, gitu kan.
Ya akhirnya sampai saat ini pun kami tidak ada komunikasi dengan kuasa hukum dari pihak mereka. Oke Bu, saya garis bawahi Bu ya, berarti pertemuan, di Januari 2021 itu tidak memiliki hasil, bisa disebutkan seperti itu Bu ya? Sebetulnya kalau memang waktu itu ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya, ya bisa saja itu ada hasilnya, gitu kan. Nah, saya juga nggak tahu, jadi berantakan akhirnya mediasi waktu Iya itu. iya bisa disebutkan tidak ada hasil kan sampai saat ini Iya, atau tidak tidak ada, dijalankan tidak ada. di Ya, pertemuan yang tersebut akhirnya gitu ya? melaporkan pidana di Polda Jabar. Yang kami belum buat perjanjian ya. Jadi gini notulen aja. Waktu itu kan mereka menyodorkan 15 aset yang dikuasai oleh Teddy Pardiana. Teddy waktu itu menyangkal karena tidak ada satupun aset yang dikuasai oleh Teddy Pardiana, gitu kan. Jadi menyangkal. Waktu itu yang dia pegang hanya sertifikat kos-kosan dan batu giok, gitu kan. Dan batu giok. Cuma 2 item ya, 2 aset yang dia pegang, batu giok sama apa namanya? Sertifikat kos-kosan. Tapi sertifikat kos-kosan karena dia merasa waktu itu membeli gitu kan, Teddy membeli juga sertifikat kos-kosan, akhirnya dia menahan sertifikat kos-kosan. Oke lah kalau memang kasarnya gini, kalau Aiki kekeh yang kos-kosan, mau kos-kosan ya silahkan, tapi tolong dong kasih Om kompensasi karena Om itu waktu itu pernah mengeluarkan uang 1 miliar di kos-kosan itu gitu kan. Nah, jadi pertemuan itu memang tidak terbukti bahwa Teddy menyimpan aset dari almarhum gitu kan, yang 15 itu gitu kan. Hanya saja waktu itu ada poin-poin penting, yaitu di pihak mereka meminta untuk aliran dana hasil penjualan Villa Bandung Indah sebesar 1,5 miliar. Nah, waktu itu Pak Teddy mau menyerahkan yang aliran dana yang pembelian 1,5 M itu, akhirnya keburu lapor di Polda Jabar gitu. Akhirnya tidak Oke, adalah berarti pertemuan selanjutnya. surat-surat kos-kosan Ya, berarti masih di Teddy Bu ya? Bisa disebut seperti itu ya? sertifikat perjanjian jual beli, kwitansi sama BPHTB masih di Pak Teddy karena yang membeli kan Pak Teddy juga atas nama Pak Teddy di sana terteranya gitu. Terakhir saya cek sama Pak Teddy ke sana tidak, karena yang di sana itu ada yang penunggu ya, yang pengelola kos-kosan, mereka itu menyerahkan uang hasil kos-kosan ke pihak itu Teh Putri katanya. Oke, Sama sekali. berarti bisa disebutkan Sule tidak memberikan bagian untuk Bintang ataupun Tidak, Rizky ataupun Putri? tidak. Tidak, sebetulnya itu kan waris ya, bagaimanapun juga yang namanya ketika almarhum meninggal dunia 40 hari setelah almarhum itu kewajiban dari ahli waris untuk mengurus warisan gitu kan. 40 hari loh itu ketentuannya dalam hukum Islam. Akan tetapi sampai saat ini hampir 2 tahun tidak ada pembagian, penyelesaian gitu kan. Yang akhirnya dari hak-hak dari Pak Teddy dan Bintang pun tidak ada. Bisa aja. Waktu itu saya udah beberapa kali akan mengajukan waktu itu ya gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama gitu kan. Akan tetapi waktu itu pihak Pak Teddy juga istilahnya minta dipending lah gitu kan. Jangan sampai keinginan Pak Teddy ini jadi bukan bumerang ya. Istilahnya kan seolah-olah Pak Teddy di sini kan dianggapnya waduh serakah atau apa gitu kan. Padahal memang itu udah ada hukumnya ya, haknya juga kan, haknya dari beliau sebagai ahli waris. Akan tetapi dia mencoba untuk istilahnya ikhlas gitu kan, sabar, ya tidak akan mengutik kecuali dari pihak Rizky, dari pihak mereka yang mengajukan duluan gitu kan. Tapi kalau Pak Teddy sendiri tidak akan mengajukan untuk sementara. Gitu. Nah si Bintang sekarang posisinya memang diasuh di saudaranya ya, di kurang lebih daerah Jakarta kalau nggak salah ya, gitu kan daerah Jakarta. Tapi kalau lokasinya memang saya nggak tahu ya. Cuman Dede Bintang memang beberapa kali katanya pernah dititipkan ke keluarganya. Karena Pak Teddy sendiri kan sibuk ke mana untuk pengurusan ya mencari nafkah lah ya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau Dede Bintang dititipin ke saudaranya. Itu kan anaknya, itu kewajibannya gitu kan. Itu pasti sampai sekarang pun yang memenuhi nafkah dari Bintang ya Pak Teddy sendiri. Saya kurang tahu ya, cuman terakhir Pak Teddy ngomong ke saya sih nggak ada ya. Tapi kalau memang ada dari Putri ya alhamdulillah, tapi keterangan dari Pak Teddy ke saya sih nggak ada gitu. Satu laporan yang sama. Jadi di bulan Maret 2021 itu Rizky Febian melaporkan Teddy terkait 3 objek. 1 kos-kosan, kedua uang 5 miliar, ketiga mobil Kijang Innova.
Nah, akan tetapi yang naik itu Pak Teddy sebagai tersangka hanya Kijang Innova aja. Kalau batu giok itu kan cuma satu ya, kayak bukan batu apalah istilahnya, kalau kata Pak Teddy saya sih belum pernah lihat fisiknya, cuman katanya bentuknya kecil gitu kan. Hanya batu giok aja yang ada di Pak Teddy. Sisanya kayak berlian, emas atau apa perhiasan, itu kan waktu itu disimpan di Bank Mega ya, di deposit box yang disimpan oleh Pak Teddy sama Teh Putri. Akan tetapi yang ngambil semua kan Teh Putri dari dulu, udah setahun yang lalu diambil semua. Diambil dari dulu, dari Agustus 2021, ada chatnya juga kan, diambil dari Bank Mega tanpa sepengetahuan Pak Teddy sendiri. Iya, tidak sama sekali. Jadi tadi yang Teddy akui itu hanya dua, satu batu giok yang masih dia pegang, karena memang itu peninggalan dari almarhum, istilahnya batu apalah istilahnya, kalau kasarnya batu keramat lah, itu kan titipan dari almarhum, katanya ke Teddy, itu yang batu giok, itu untuk Senilai apalah berapa, Bu? istilahnya, untuk meditasi atau apalah, saya nggak tahu juga ya kalau yang batu giok. Cuman kalau yang di Pak Teddy itu kan berarti batu giok sama kos-kosan gitu kan, sertifikat kos-kosan. Tapi kan sertifikat kos-kosan itu kan sampai saat ini Pak Teddy masih mengklaim itu bahwa itu adalah aset dari Pak Teddy. Saya kurang lebih sih nggak tahu kurang lebih harganya berapa, saya kurang tahu gitu kan. Karena kan namanya batu atau apa namanya itu kan gimana ini ya, gimana hobi atau memang itu kan tergantung penilainya, karena dia hobi mungkin nilainya bisa besar, tapi kalau memang saya nggak hobi, kalaupun saya nggak lihat batu giok, saya juga nggak berani beli gitu kan, kalau saya ya gitu kan. Tapi kalau memang yang Ada peminat atau apa yang mungkin kolektor, ya mungkin bisa harganya lumayan gitu. Infonya yang setahu saya justru komunikasi Pak Teddy dengan Teh Putri itu sudah mulai membaik sih. temu. Saya kurang tahu ya kalau istilah ya. Cuman kan yang di sini yang istilahnya komunikasi dengan Pak Teddy kan hanya Teh Putri sendiri. Membahas ini lagi Pasti gitu. ya, ya pasti yang namanya apa namanya? Apa sih? Kalau memang ada niat istilahnya dua-duanya misalkan ya ikhlas, lapang dada, sama-sama istilahnya mengedepankan musyawarah, bagaimanapun juga kan di sini kan istilahnya ada hubungan keluarga ya gitu kan, masih ada hubungan terikat kekeluargaan. Ya ayolah bersama-sama, toh istilahnya yang terbukti di polisi itu kan bukan terbukti juga ya, belum sampai pengadilan ini. Yang istilahnya yang dapat dinaikkan posisi sebagai tersangka kan cuman mobil senilai 120 juta gitu kan. 120 juta ya itu sekelas Rizky uang kecil gitu kan, istilahnya gitu kan. Gitu ya, kita selesaikanlah baik-baik gitu kan. Oh dari ini juga kan masih membuka pintu istilahnya untuk berdamai gitu kan. Konfirmasi kemarin kan ke Pak Teddy, itu yang ini juga yang apa namanya yang justru mengadu itu kan di media itu justru masih ada ikatan kerabat katanya. Terus kalau memang dia mau niat nipu waktu itu kenapa sampai bawa-bawa Dede Bintang gitu kan ke lokasi gitu kan, nggak mungkin juga. Saya tanya ke Pak Teddy, katanya udah selesai sih, clear nggak ada masalah lagi. Ya, Karena ya, ini katanya banyak kerjaan. sedikit Gimana nih? agak terganggu juga sih dengan penetapan dia sebagai tersangka. Kenapa? Karena kan bagaimanapun juga kan dia dipantau sekarang kan oleh Polda Jabar gitu kan. Jadi sedikit banyak memang ada efeknya ya gitu kan. Rencananya memang beliau tadinya mau keluar negeri, akhirnya kan jadi terhambat juga karena kan ada apalah, ada ketakutan juga ya, takutnya ada ya ini kan sebenarnya belum sampai ke sana. Cuman kan takutnya nanti dilarang gitu kan keluar negeri. Yang tadinya beliau itu mau ngurusin visa itu kan ke Amerika, akhirnya dengan keadaan seperti ini kan jadi ragu-ragu gitu. Kalau yang diharapkan dari tahun lalu ya, ketika kami melakukan mediasi di KP Atmosfer di bulan Januari 2021, jadi keinginan Pak Teddy itu kan istilahnya hanya meminta haknya sebesar 500 juta. Itu pun hak bukan dari dia posisi sebagai ahli waris gitu kan, tapi hak beliau yang dipergunakan untuk membeli aset kos-kosan yang terletak di Bojong Soang gitu kan. Jadi beliau itu minta cuma 500 juta itu untuk biaya hidup Putri Dede Bintang ke depannya gitu kan, dan akan membeli satu buah aset properti gitu kan. Nah waktu itu pun beliau sempat menyampaikan ke Rizky Febian kalau misalkan beliau meninggal dunia ya tolong urus Dede Bintang dan aset yang dibeli pun diambil lagi silahkan gitu kan. Itu permintaan Pak Teddy waktu di Cafe Atmosfer ya,
ketika adanya mediasi lah, pertemuan-pertemuan gitu kan. Ya kalau memang keinginan dari Pak Teddy sih sampai saat ini sama aja seperti itu. Sama kalau memang ada istilahnya ada perdamaian, ya dia kan minta haknya juga 500 juta gitu kan untuk biaya hidup